إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azakumullah. Sebagai muqaddimah ini saya akan bawakan satu hadis Nabi SAW yang antum bisa catat. Hadis ini ada di Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kata Imam Nawawi di Arba'in Nawawi nomor yang ke-12, hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang pertama, At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi Imam Ahmad, Tabrani meriwayatkan dari Husain bin Ali bin Abi Talib. Kalau yang tadi riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Baghawi dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini mursal min marasili Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib yang terkenal dengan Zainul Abidin, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi mempunyai syawahid, penguat. Karena itu Imam Nawawi menghasankan hadis ini. Begitu juga yang lainnya, para ulama yang sesudahnya menghasankan hadis ini. Kemudian Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam ta'liqnya atas Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan isnadu sahih, sanad hadis ini sahih. Begitu juga pentahqiq Musnad Imam Ahmad yang lainnya menyebutkan hadis ini hasan bi syawahidihi. Kemudian dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Baghawi, kata pentahqiqnya sahihun bi syawahidihi. Hadis Abu Hurairah ini dan juga hadis Husain bin Ali disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam kitabnya At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban. Antum perhatikan di sini, ikhwan fillah, azakumullah. Hadis ini
termasuk min jawami'il kalim, kalimat yang singkat, isinya padat. Anda perhatikan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam di juz yang pertama, dia mengatakan wa hadzal haditsu, hadis ini aslun 'azimun, merupakan pokok yang besar, min usulil adab, dari pokok-pokok adab. Dan perhatikan, orang yang beradab itu adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan seorang harus berusaha bagaimana dia memperbaiki dirinya dan dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan maupun yang lainnya. Jadi seorang kalau baik Islamnya, kewajiban dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau seorang muslim itu baik Islamnya, maka dia wajib meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat berupa apa? Minal muharramat wal mushtabihat wal makruhat wa fudulil mubahat allati la yahtaju ilaiha. Jadi wa annahu idza hasuna islamul mar'i iqtada tarka ma la ya'ni kullahu minal muharramati wal mushtabihati wal makruhat wa fudulil mubahat allati la yahtaju ilaiha. Apabila baiknya seorang muslim, baiknya keislaman seorang muslim, dan kita harus berusaha bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, semakin hari semakin baik, maka kewajiban dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semuanya yang tidak bermanfaat tinggalkan, baik yang haram, yang syubhat, yang makruh, maupun yang halal yang berlebihan, yang mubah tapi berlebihan, yang tidak dibutuhkan. Maka ini harus ditinggalkan oleh seorang muslim apabila dia ingin sempurna keislamannya dan dia berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Gitu. Jadi Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Seorang muslim harus berusaha bagaimana mencapai derajat ihsan. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Kata beliau begini, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidatin faqala min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni fahadha ya'ummu tarka lima la ya'ni min al-kalami wan nadhari wal istima'i wal batshi wal mashi wal fikri وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة شافية في الورع. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah yang wafat tahun 751 Hijriah, sesungguhnya Nabi SAW telah mengumpulkan al-wara', yaitu al-wara' itu ketakwaan, semuanya dalam satu kalimat. Nabi telah mengumpulkan tentang pengertian takwa itu dalam satu kalimat, yaitu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalimat ini ya tarka, ini umum untuk kita meninggalkan lima la ya'ni, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat, minal kalam, dari perkataan, wan nadhar, dari pandangan melihat, wal istima', mendengar,
wal batsh, memegang atau memukul, wal masyi, berjalan, wal fikri, berfikir, wasairil harakati adh-dhahira wal batinah, dan seluruh gerakan yang zahir maupun yang batin. Fahadhil kalimatu, kalimat ini maksudnya hadis Nabi SAW ini, syafiyatun fil wara, artinya mencukupi dalam masalah takwa. Antum perhatikan di sini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Jadi kebaikan Islam seorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini mencakup kita harus meninggalkan perkataan yang enggak bermanfaat. Antum berbicara manfaat atau tidak? Kalau tidak, antum diam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau enggak manfaat, jangan berbicara. Apalagi berbicara berkaitan dengan masalah ilmu atau masalah fitnah, hati-hati kita. Kata Nabi SAW, man somata naja, barang siapa yang diam dia selamat. Perhatikan tuh. Jadi jangan kita berbicara apa yang kita nggak punya ilmu, jangan. Atau berbicara yang nggak bermanfaat. Ngobrol. Kadang banyak orang ngobrol nggak ada manfaatnya. Kesana kemari ngobrol. Ini termasuk fudulul kalam. Berbicara mubah, tapi kalau yang nggak bermanfaat nggak boleh dalam Islam. Seorang Muslim harus tinggalkan tuh perkataan-perkataan yang nggak bermanfaat. Gitu. Apalagi dia nulis atau WA atau yang lain yang nggak bermanfaat, tinggalkan itu bermanfaat. Kadang-kadang dia telepon sampai berjam-jam. Kalau suruh baca Quran 1 lembar aja udah ngantuk dia. Kalau ngomong terus nggak berhenti dia. Kalam. Ini tinggalkan. An-nadhar, melihat juga tinggalkan. Antum jangan sekali-kali melihat yang haram, enggak boleh, hukumnya haram. Bahkan perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, telanjang, atau nonton film, atau game, atau yang lain. Antum perhatikan. Pandangan ini akan ditanya oleh Allah Taala. Mata ini akan ditanya oleh Allah. Jangan melihat yang enggak bermanfaat, apalagi yang jelas haram. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Rajab meninggalkan yang haram. Haram apa aja yang haram harus tinggalkan tuh. Semua perbuatan yang haram. Kemudian yang syubhat harus tinggalkan. Kemudian yang makruh baru yang mubahat. Yang berlebihan nggak boleh. Jadi kalau jelas haram tinggalkan. Kayak nonton, kemudian juga main game dan segala macam, atau melihat yang nggak bermanfaat, itu tinggalkan. Apalagi yang sudah jelas haram. Atau syubhat, itu tinggalkan. Perkataan-perkataan dai-dai, ustadz-ustadz yang syubhat tinggalkan, yang ahlul bidah tinggalkan, jangan dengarkan. Gak boleh kita mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak boleh. Gak boleh. Jangan ingin tahu, nanti masuk syubhat. Kalau sudah masuk syubhat, gak akan keluar sampai hari kiamat itu. Sebab hati manusia lemah, syubhat itu selalu menyambar. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, al-qulubu dha'ifah wa syubha khattafah. Hati manusia ini lemah, syubhat selalu menyambar dia. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal istima', mendengar yang enggak bermanfaat jangan dengarkan. Mendengarkan musik, lagu, ini hukumnya haram dalam Islam. Jangan dengarkan. Perkataan orang menggibahi orang lain, memfitnah, jangan dengarkan. Jadi hal-hal yang enggak bermanfaat, termasuk juga dengarkan ceramahnya ahlul bidah dan enggak ada manfaat. Kalau ingin tahu jangan. Antum dengarkan yang bermanfaat. Wal batsh, memegang sesuatu, lihat manfaat atau tidak kita. Wal masyi, berjalan. Kita berjalan kemana ini? Harus manfaat, jangan sampai tidak bermanfaat. Semua gerak kita ini harus ada manfaatnya. Jangan sampai sia-sia. Wal fikr, berfikir juga demikian. Fikirkan yang bermanfaat, seperti pikirkan tentang kekuasaan Allah Taala. Fikirkan tentang diri kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi jangan pikirkan yang enggak bermanfaat. Jangan mikirin politik, enggak ada manfaatnya. Ntar siapa yang mau jadi presiden?
Nggak ada manfaatnya buat antum juga, manfaat. Nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Antum berpikir apa yang harus kita laksanakan, apa yang sudah kita persiapkan buat akhirat. Orang yang pintar itu orang yang selalu ingat kepada kematian dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Itu orang pintar, kata Rasulullah SAW. Jangan pikirkan yang nggak bermanfaat. Kemudian semua gerak kita yang lahir dan batin itu juga harus manfaat atau tidak. Jangan habis waktu buat main-main dan ngajak orang main lagi. Sudah dia nggak bermanfaat, nggak baca kitab, nggak baca buku, nggak baca Quran, ngajak orang main-main, main sepeda, main motor, main ini lagi terus ngajak. Ini Ustadz katanya sambil ceramah, nggak bisa. Ceramah sambil main-main nggak bisa, dan nggak akan ketemu. Ini agama keseriusan, bukan main-main agama ini. Agama ini agama kesungguhan. Bukan main-main. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi suruh bermanfaat, bersungguh-sungguh, nggak ada main-main dalam agama ini. Kalau sekali-kali kita ingin jalan-jalan dengan keluarga, nggak ada masalah, boleh. Itu perhatikan. Tapi tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang nggak bermanfaat. Jadi harus perhatikan itu. Waktu kita sangat berharga. Waktu kita modal untuk akhirat kita. Makanya Allah bersumpah, wal asri innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Perhatikanlah waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Perhatikan waktu kita berharga dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Waktu kita akan ditanya. Jadi jangan sampai habis waktu kita. Sekarang ini habis waktu kita untuk semuanya udah yang nggak bermanfaat. Kadang-kadang baca Quran pun kita tinggalkan itu. Nabi suruh hatamkan Quran berapa hari? Iqra'il Quran fi syahrin. Hatamkan Quran selama sebulan. Iqra'hu fi 20 lailah. Iqra'hu fi 10. Iqra'hu fi 7 wala tazid ala dzalik, kata Nabi. Baca, hatamkan Quran sebulan. Kemudian hatamkan Quran selama 20 hari, hatamkan selama 10 hari. Kalau sanggup lagi hatamkan selama sepekan. Jangan kurang daripada itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan itu. Tiap hari baca Quran. Masa nggak sanggup 1 hari 2 juz? Kalau nggak sanggup 1 juz. Kalau sanggup 2 juz, kalau sanggup 3 juz. Itu untuk Quran. Belum lagi nanti yang wajib-wajib, sholat yang wajib kita tetap kerjakan, laki-laki di masjid. Kemudian yang sunat, rawatib, antum jangan tinggalkan. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada waktu antum dikasih sama Allah, jangan tinggalkan itu. Kemudian zikir pagi dan sore, jangan tinggalkan. Kemudian bangun tengah malam, antum harus bangun. Orang beriman harus bangun tengah malam. Seorang muslim harus bangun tengah malam. Dan ini jalan menuju surga, kata Nabi. Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di waktu malam, saat manusia sedang tidur, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ingin para sahabat masih muda-muda, remaja-remaja, suruh sudah salat malam, kata Nabi. Jangan tinggalkan itu. Pokoknya yang manfaat kerjakan, yang tidak manfaat antum tinggalkan. Sekarang waktu kita ini dari baca Quran, baca buku sedikit. Yang banyak apa? HP, megang HP. Antum lihat, dari mulai habis subuh udah HP. Terus sampai malam menjelang tidur. Berapa jam itu? Berapa jam antum WA, berapa jam juga antum nulis, berapa jam antum akan ditanya oleh Allah, manfaat atau tidak? Sampai nonton segala macam, ikutin segala macam lah yang ada tuh di media sosial. Antum akan ditanya oleh Allah. Waktu kita berharga, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Maka kita akan jadi orang yang bahagia. Anda perhatikan di antara yang merusak hati kita dan agama kita, itu bukan sekedar yang haram sudah kita tinggalkan, yang syubhat kita tinggalkan. Tapi ada yang fudul, kata Ibnu Qayyim. Fudul, apa fudul? Yang berlebihan, yang nggak perlu jangan. Kadang-kadang kita ingin tahu rahasia orang, rumah tangga orang, nggak ada manfaatnya. Itu namanya fuduli, si kepo namanya itu. Ada orang namanya si kepo, mau tahu aja urusan orang.
dalam Islam seperti itu. Nggak boleh. Ingin tahu ini terus. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Yang terbaik bagi dia mendingan dia baca Quran, baca buku yang bermanfaat. Dengarkan ceramah yang bermanfaat. Tapi jangan ingin tahu semua rahasia rumah tangga orang, ingin tahu bagaimana fulan, habis waktu dia. Itu perhatikan itu. Fudul merusak hati dan merusak agama. Di antaranya kata Ibnu Qayyim, yang merusak hati itu fudul al-kalam, berbicara yang enggak bermanfaat. Berlebihan. Orang harus berbicara untuk apa? Untuk kebaikan. Yang perlu kita nasihati. Yang perlu kita katakan. Yang enggak diam. Tapi jangan ngomong habis waktu orang ngobrol itu nggak berhenti. Dan ceritanya ada aja lagi. Tuh, ada orang yang tukang ngobrol, ada tukang cerita, tukang dongeng. Biasanya orang tukang dongeng itu tukang bohong. Itu perhatikan tuh, orang tukang dongeng tukang bohong, kadzab itu. Atau kalam, hati-hati. Yang kedua, fudulun nadhar, itu juga merusak hati. Berlebihan dalam memandang. Anda perhatikan, semua dibaca, semua dilihat. Yang bermanfaat nggak apa-apa, Quran itu baca manfaat, buku manfaat. Baca. Tapi antum melihat wanita yang terbuka auratnya, nonton film, nonton ini nggak ada manfaatnya. Itu fudulun nadhar. Bahkan bukan hanya itu fudul, bahkan haram yang antum lihat. Hati-hati. Kemudian juga fudul at-ta'am. Nah, ini juga hati-hati. Berlebihan dalam makan berlebihan, itu juga harus dijaga. Kemudian fudul an-naum, berlebihan dalam tidur. Ya, orang harus tidur, memang tinggal diatur waktunya. Kalau antum lihat para ulama salaf itu waktunya habis untuk ilmu. Mereka belajar, mereka baca, mereka nulis, mereka dakwah, manfaat waktunya. Nggak seperti sekarang. Itu. Tidur malam sudah tidur, pagi tidur lagi terus. Itu. Nggak ada berhentinya. Artinya habis waktunya untuk tidur. Boleh tidur nggak ada masalah. Kalau dia malam kurang tidur, pagi tidur nggak ada masalah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dia harus punya jadwal untuk baca kitab, baca buku, baca Quran, baca hadis tiap hari itu. Antum bikin jadwal tiap hari bermanfaat. Dan juga untuk menghafal. Kemudian yang terakhir fudul al-mukhalatah. Berlebihan dalam bergaul. Antum bergaul kepada orang-orang yang soleh, yang baik. Kalau tidak jangan. Jangan semua orang antum bergaul, jangan. Fudul mukhalatah bahaya. Karena apa? Karena seorang agamanya tergantung dari temannya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya tergantung temannya. Hendaklah dia perhatikan kepada siapa dia bergaul. Ikhwani fiddin, azakumullah. Antum perhatikan, antum coba renungi nasihat dari Nabi Muhammad SAW ini. Antum ini udah banyak berbuat yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Rugi waktu antum ini. Setiap hari antum hitung, setiap pekan, setiap bulan, coba berapa yang setahun itu berapa yang antum sia-siakan? Berapa jam? Berapa hari kalau dihitung? Berapa bulan tuh dari setahun yang antum sia-siakan? Antum coba merenung. Dan antum juga perhatikan lagi, jangan sampai waktu kita habis untuk yang enggak bermanfaat. Kita terjegah kadang-kadang dari baca Quran, dari ngaji dan yang lain untuk urusan dunia yang kecil. Dunia. Cari nafkah wajib, perhatikan ya. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dari mulai pagi sampai sore sampai malam habis waktu cari nafkah. Ada waktunya. Sekedarnya cari nafkah. Tujuan hidup kita bukan untuk cari nafkah. Tujuan kita untuk apa? Hidup. Untuk ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, ya bani Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asda faqra wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla wa asda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Aku akan cukupi kamu dan aku akan tutup kefakiran kamu. Kalau engkau enggak lakukan, aku akan sibukkan kamu dengan berbagai kesibukan dan aku enggak akan tutup kefakiran kamu. Sibukkan ibadah. Nah, di sini sahih.
Antum perhatikan tuh, sibukkan ibadah. Dan kadang-kadang kita tidak bisa baca Quran. Itu karena apa? Sibuk dengan yang lain. Antum perhatikan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Siapa Khalid bin Walid itu? Sahabiyun jalil, saifun min suyufillah. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, laqad mana'ani kathiran al-qira'ata al-jihadu fi sabilillah. Perhatikan, sesungguhnya aku banyak tercegah untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Jihad di jalan Allah. Yang menghalangi Khalid radhiyallahu anhu perbuatan yang mulia. Dia nggak baca Quran, baca Al-Quran mulia. Allah perintahkan dalam Al-Quran baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita baca Al-Quran setiap hari. Tapi Khalid terhalang untuk membaca Al-Quran karena apa? Jihad fisabilillah. Puncaknya agama ini. Kalau kita terhalang baca Quran karena apa? Karena main, karena kerja, karena dagang, karena tidur, karena ngobrol, karena yang lain, terhalang baca Quran. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, laqad mana'ani kathiran al-qira'ata, itu qiraatul Quran, al-jihad fisabilillah. Dan riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dan sanadnya sahih. Jadi telah menghalangi aku banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Jihad fisabilillah. Enggak baca Quran lebih jihad. Ini enggak baca Quran tidur. Enggak baca Quran ngobrol. Enggak baca Quran sibuk dengan yang lain. Enggak baca Quran main. Baca Quran minimal sehari 1 juz. Kalau bisa 2 juz. Kalau bisa 3 juz. Setiap hari. Belum baca buku-buku yang lain. Antum baca Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain. Setiap hari sibukkan kita dengan yang bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Bantu orang tua, wajib bantu orang tua. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Manfaat, dapat ganjaran. Semua yang kita lakukan setiap hari harus bermanfaat dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan sesuai dengan sunnah. Kerjakan semua dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.